Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur di mana baik berada. Untuk kesempatan hari ini di edisi tepatnya Rabu ya tanggal 19 Juni 2024. Kita bertemu lagi dalam obrolan komunitas tentunya bersama kawan-kawan kita dari komunitas Cakrawala Perjuangan Indonesia. Nah, ada dulur di obrolan komunitas kali ini narasumber kita sudah hadir di studio Perempat Palembang dua lanang belaga. Weh, kata kan cek gaya ya dah ini budak-budak muda yang luar biasa ya. Topik yang kita bahas adalah mengenai sejarah budaya Palembang dalam kacamata ormas milenial ya. Sudah ada di studio Perempat RRI Palembang saat ini merupakan ketua umum dari DPP Cakrawala Perjuangan Indonesia. Ada adinda kami Ki Agus M Ilham Akbar SH ya. Manggilnya Ilham ya? Ilham. Ilham. Assalamualaikum Ilham. Waalaikumsalam Cik Gaya. Sehat ya Ilham ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah ini adik Cik Gaya Siko ini yang memang biasa galak bergesah, galak berkelakar dengan Cik Gaya. Yo, langganan ibu Langganan ibu empat ya, yang galak bergesah, galak berkelakar ya. Siapa nian dia adalah Muhammad Setiawan SHMH yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP Cakrawala Perjuangan Indonesia. Wah, jadi ini dua anak muda yang luar biasa, yang tentunya punya empati, perhatian yang luar biasa terhadap sejarah budaya Palembang dan tentunya dalam kacamata ormas milenial. Nah, ini mereka ini adalah budak-budak milenial yang fokus, konsen dan juga punya perhatian terhadap tentunya perkembangan sejarah budaya Palembang. Oke, kita mulai dulu mungkin obrolan komunitas ini dengan ketua umumnya kepada Ilham dulu ya. Kalau kita ngomong ke tentang sejarah budaya Palembang, Ilham sebagai wong yang dari milenial itu kenapa kok bisa tertarik sih itu kepada hal-hal seperti itu? Jadi awal muasal bagaimana kita sebagai anak muda, artinya kami sebagai budak-budak muda ini kok tertarik kata Cik Gaya tadi kan? Ngapa tak ngurusi gawian yang lain Iya. Di satu sisi kebudayaan ini adalah jati diri bangsa. Kebudayaan jati diri bangsa. Ketika sebuah generasi emas suatu negara mereka tidak lagi memperhatikan mengenai kebudayaannya, maka kebudayaan itu akan tergerus. Sehingga mereka akan kehilangan jati diri dan mereka akan kehilangan jauh dari nilai-nilai norma yang berlaku. Nah, ini yang paling penting sehingga ketika kami concern di bidang kebudayaan, kami mencoba kembali mengangkat sendi-sendi kebudayaan yang sudah mati suri. Oke, sendi-sendi kebudayaan yang mati suri. Kenapa itu Cik Gaya kita angkat? Seperti tadi sempat diskusi sebelum siaran ini. Iya. Anak-anak muda di Palembang sekarang mereka banyak malu ketika ditanya dari mana? Dari Palembang. Dari Palembang. Oh. Nah, selalu Palembang ini hari ini ketika memperkenalkan diri menjadi orang Palembang konotasinya selalu negatif. Konotasinya selalu negatif. Oke. Kita kan sebagai anak-anak muda harus tidak boleh ini terus berlanjut. Iya. Kita gali sejarah. Sejarahnya kita gali artinya ternyata budaya Palembang ini budaya yang sangat bermartabat. Karena budaya Palembang ini percampuran dari berbagai macam budaya. Salah satunya. Ketika kita menjadi orang Palembang atau kita menjadi orang yang tinggal di Palembang, maka kita akan menjadi orang yang sangat moderat, sangat toleran. Nah, contoh ketika Ilham misalkan main ke rumah Cik Gaya, itu tak boleh Ilham tangan kosong. Kalau ini dari pengajaran dari ininya ya, nilai-nilai tadi ya. Tapi harus ada buah tangan. Nah, ketika Ilham main ke rumah Cik Gaya tak boleh. Maghrib main. Nah, artinya kan budaya Palembang ini memang budaya yang memang menjunjung nilai-nilai kearifan lokal yang itu memang ada hubungannya dengan sendi-sendi kehidupan. Sendi-sendi kehidupan tadi. Nah, kalau Setiawan sampai akhirnya tertarik tentunya di dalam tentunya sejarah budaya Palembang ini apa yang membuat Ilham akhirnya yang membuat Setiawan akhirnya bisa bergabung juga di sini. Iya, jadi Cek aku dulu pertama agak cerita dikit Cek Iya,
Kalau kau serius Cek Gaya setuju juga. Selain kelakar kau setuju juga Cek Gaya. Lanjut. Setuju kalau Cek Gaya. Jadi dulu Cek Gaya ya waktu zaman kami kuliah, saya ini kenal dengan saudara Ilham Akbar ini. Kami dari dua kampus yang berbeda. Satu Islam, satu umum kan. Tapi alhamdulillah Islam Galuh Cek Gaya. Yo, Islam Galuh ya. Kira Cek Gaya kau umalap. Jadi waktu itu Cek Gaya beliau ini punya organisasi ormas kan. Ormas ya. Kalau aku dicacaknya hukum, tahu lah dikit-dikit. Iya. Jadi secara hukum CPI ini adalah ormas yang sudah berbadan hukum, bukan hanya pada level notaris, tapi sudah pada tingkat Kemenkumham. Nah di situ aku tertarik Cek Gaya. Setahu aku dan setahu aku Cek Gaya, Sepelembang Anget ini sangat jarang, mungkin bisa dihitung dengan jari ormas organisasi masyarakat kepemudaan Kepemudaan. Karena alhamdulillah di CPI ini bukan dominasi seluruhnya itu kaum yang 30-an ke bawah. 30-an ke bawah. Kalau ngomong nih 30-an ke bawah nyok Cek Gaya, Cek Gaya pocok no. Tahu Cek Gaya, pocok ya Cek Gaya. Nak nguyok kan. Tidak apa-apa, lanjut. Jadi Cek Gaya, ku jingok najaku menarik ini. Nah, karena beliau juga ngajak, waktu itu di Kabid Wawasan Kebangsaan dan aku masuk ke dalamnya. Aku juga bingung sempat awal tuh Cek Gaya, jaku ormas ini apa? Karena ini ormas yang dibikin dewe. Iya. Jadi setelah berjalan waktu kata beliau ini Cek Wan katanya. Kau tuh katanya caknyo agak konsen di sejarah budaya katanya. Sejarah budaya. Banyak kenal dengan tokoh-tokoh Palembang katanya, Mang Ican, Mang Jon, segala mangan yang tadi kan. Iya, segala mamang ya. Iya. Nah, akhirnya uji aku apa dihubungkan dengan wawasan kebangsaan. Kata beliau pokoknya atur lah, pokoknya bisa diatur. Nah, jadi Cek Gaya di CPI inilah tempat menurut aku wadah untuk anak muda mengembangkan khususnya yang hobi sejarah budaya. Karena di ormas lain itu yang namanya anak muda, namanya kepemudaan milenial itu pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya mungkin entrepreneur, leadership, sudah itu olahraga mungkin kan, atau yang hobi-hobi yang memang hobi maju tuh kuliner. Nah, mungkin kan maju juga Cek Gaya lagi. Tahu nih Anda lanjut. Ada potensi Jadi disitulah Cek Gaya menurut aku ini unik kataku. Dan bisa jadi terbilang hanya beberapa ormas dan mungkin bisa jadi cuma CPI yang seperti itu. Nah, tidak hanya di situ, pada waktu itu yang cukup terkesan menurut saya selama perjalanan lah belum sampai berpuluh tahun setelah bertahun-tahun ikut di CPI ini, kami waktu itu mengadakan diskusi tentang sejarah dan peninggalan Jepang di Palembang. Sejarah dan peninggalan Jepang di Palembang. Jadi Cek Gaya, ku perhatikan sepanjang diskusi FGD seminar dan sebagainya itu sangat jarang yang ngangkat sejarah kolonial di Palembang. Apalagi sejarah Jepang. Dan kami waktu itu turun di lebih kurang 20 titik di Palembang dan sekitarnya yang ada peninggalan Jepang. Didokumentasikan. Nah, dan itu menurut aku hal yang walaupun kecil tapi efeknya itu, feedbacknya itu lebih besar. Lebih terasa. Jadi dan kalau untuk antusias dari kaum milenial dewek terhadap tentunya konsennya terhadap sejarah ini cak mana? Sebetulnya Cek Gaya ini aku perhatikan. Budak Palembang, budak Sumsel maksudnya. Iya. Budak itu maksudnya ini apa? Budak-budak muda Cek Gaya. Iya, bukan yang perbudakan di Arab tuh Kalau ini enggak Cek Gaya. Kalau muda tahu Cek Gaya dah. Jadi budak-budak Palembang ini sebetulnya dan sebenarnya sangat banyak Cek Gaya yang minat, yang hobi di sejarah budaya tuh. Aku berapa kali waktu turun-turun ke lapangan Cek Gaya ketemu budak, Cek itu Kak kata yang budak-budak dari kami nih, yang masih kuliah, di masih SMA kan. Jaku, berarti kau ini hobi juga heritage Dek kataku. Iya Kak, dia ngomong, cuma aku tuh bingung katanya, dia ngomong sekedar hobi-hobi baik, ya kawan juga tak katik katanya yang ini. Nah, Jaku punya banyak. Nah, akhirnya pelan-pelan yang bisa-bisa kutarik-tarik itu kutarik-tarik Cek Gaya. Maksudnya di CPI untuk bisa bergabung sama-sama kita di sini. Nah, jadi sangat banyak kalau aku perhati Cek Gaya. Cuman tinggal mungkin karena ini hobi Cek Gaya karena ini apa? Ya suka saja. Kesukaan aja ya. Jadi agak Sarah juga koordinatornya. Tapi Anda termasuk kalian berdua kalian ini Cek itu kan yang tadi ini punya nilai plusnya dalam arti kata kalian tuh bisa memberikan edukasi yang luar biasa untuk yang budak-budak muda lainnya Cek itu kan. Iya, betul. Terhadap perkembangan sejarah yang ada di Palembang ini. Nah, balik lagi ke Ilham Ham. Tadi dikatakan bahwa Cakrawala Perjuangan Indonesia. Ini sejak kapan sih sebenarnya didirikan?
Cakrawala Perjuangan Indonesia ini kalau embrionya itu dari tahun 2014. Jadi dari Itu zaman kira-kira kami agak-agak SMP. sebelum netesnya Ya, sebelum netes. tapi perjalanan waktu Heeh. kita dirikan secara resmi Heeh. dengan tempo yang sesingkat-singkatnya Ya. itu. Baca apa? Proklamasi ya. Proklamasi. Iya 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 iya. Itu pada tanggal 3 Agustus 2018. 3 Agustus 2018. Nah, termasuk Cek Wan ini sebagai salah satu penggagas. pada saat Penggagas. itu. Heeh. Nah, memang namanya kok Cakrawala Perjuangan Indonesia. Cakrawala ini artinya adalah wawasan. Jadi makna filosofinya kita hidup ini harus berwawasan. harus berwawasan, harus mempunyai ilmu. Iya iya. Lalu kenapa perjuangan? Karena hidup ini adalah perjuangan. Tidak ada hidup yang tidak ada perjuangan. Ya, jadi artinya ada nama makna kalau dari nama itu ya. Nah, Indonesia ini artinya kita ini semangat kenasionalismean kita ini. Nah, itu Cek Gaya. Jadi dari tahun 2018 hampir Dari kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun. Nah, selama 6 tahun perjalanan tentunya dari komunitas ini, dari ormas ini apa yang sudah dilakukan? Ketika kita bicara concernnya di dalam kebudayaan sampai detik ini, kami dari CPI itu setiap tahunnya itu selalu mengadakan minimal itu 3 kali kegiatan skala besar. Kegiatan skala besar. Contohnya Untuk sampel. Misalkan nanti 17 Agustus kita bukan hanya melihat bagaimana kebudayaan, bagaimana tumbuhnya nasionalisme itu di lingkup nasional saja, tapi bagaimana di Palembang ini juga ada tempat-tempat yang sebenarnya membangkitkan semangat nasionalisme kita. Nah, ini yang paling penting Cek Gaya. Lalu kita juga saat ini, ketika kembali ke budaya Palembang, Palembang ini salah satu pada abad ke-17 adalah negeri yang sangat masyhur mengenai sastra Melayu. Sastra Melayu. Pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Kami juga concern, kami setiap bulan itu kami sama Cek Wan, ada beberapa teman juga. Iya. Kami ngaji apa kitab-kitab naskah kuno. Belajar bagaimana cara membaca naskah. Mengkaji ya. Nah, itu kan tulisannya Arab Melayu. Arab Melayu, Arab Melayu. Jadi untuk kita cinta kepada negeri Palembang ini kita harus tahu dulu. Makanya kami itu sering usul kepada pejabat terkait. Iya. Pak, tolonglah ini nama-nama jalan ini kalau bisa ditambahi nama Arab Melayunya. Nah, coba kalau kita Cek Gaya, kita main ke pemakaman-pemakaman Palembang. Itu kan zaman dulu belum ada huruf Latin. Iya. Yang dipakai bahasa Arab Melayu. Arab Melayu. Nah, dan juga kalau kita main ke Masjid Agung, itu di celengan yang lama, Cek. Nah, itu kan ada tulisan Arab Melayu. Nah, itu harus kita angkat. Nah, makanya kami tanya generasi muda hari ini, mereka banyak tak tahu. Cek Gaya baru tahu dari kamu. Nah, padahal ini Palembang ini pusat jujur? sastra. Iya, baru tahu Cek Gaya kalau Kasihan ini kan. ya. Hah? Kasihan ya. Iya, kesian ya. Nah, makanya kalau kami dulu Cek Gaya, kami dulu pernah ngomong sama kawan-kawan, kalau kamu nak nembak betino, coba pakai syair-syair Melayu Palembang. Oh, romantisnya kejingoan gitu ya. Karena bahasanya dengan bahasa yang penuh makna. Oh, bahasa tutur yang luar biasa Sangat ya. luar biasa Cek Gaya. Oke, balik lagi Setiawan. Kalau ngomong ke tadi kan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Cakrawala Perjuangan Indonesia gitu ya. Nah, kalau Setiawan ini Dewe kan sebagai wong yang concern di dalam sejarahnya itu Dewe. Iya. Nah, Cocok kalau itu, Cek. Aida lah seriusan ini Oh, nih. seriusan, ya? Nah, ini kalau Setiawan Dewe apa dia yang dilakukan gitu nah untuk tentunya menunjang daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Cakrawala Perjuangan Indonesia ini. Secara pribadi Cek ya memang aku ini wongnya hobi tadi Cek ya. Iya. Namanya hobi itu sesuatu yang memang kalau kita gawikan itu Cek kayak ada kebahagiaan psikologis atau batin tersendiri. Batin tersendiri. Kesenangan batin. Iya, kesenangan batin. Senang batin, iya. Ada budak muda itu rata-rata dominannya kalau yang cowok hobi main futsal, hobi badminton, hobi basket. Alhamdulillah aku udah katain hobi di situ Cek ya. Makanya kalau CPI
bagian pemudaan ngadu ke futsal, aku alhamdulillah ngitung tasbih cek kayak. Oh iya Ikut iya iya. mendoakan yang Iya, ngadu mendoakan tuh. biar menang ya. Iya 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 iya. Nah, cuman kalau aku Anak soleh ya. iya, iya soleh cek kayak. Hah? Solehin. ya. Hah? Solehin, apa soleh? Nah, cuman cek kayak kalau aku diajak masuk rebo yang Palembang cek kayak. Iya. Nah, diajak melihat sesuatu yang ada unsur-unsur antik cek kayak. Itu aku duluan. Bahkan aku ngulok ke wong cek kayak maksudnya ngajak-ngajak kan. Iya iya. Jadi artinya hobi. Nah, ketika saya ini masuk Palembang lah cek ya. Iya. Pas aku masuk gabung di CPI ini cek kayak secara keorganisasian kita punya wadah. Jadi aku setiap momen kalau kata apa namanya itu saudara Ilham tadi kita ada momen-momen tahunan yang besar. Nah, momen-momen kecil itu yang ngeribiknya ini aku cek kayak. Oh, bagian yang ngeribi. Nah, misal contoh Iya. kita ada kegiatan nasi Rp1.000 dulu tiap minggu, sekarang masih tidak terlalu intens lagi tiap bulan. Jadi setiap kegiatan itu misal di mana kita ada kegiatan di Gandos pernah tempo hari Karanganyar. Uang tuh banyak dah tahu cek ya kalau di Karanganyar itu di apa namanya itu Pebem di Pebem di situ ada tugu peringatan perang 5 hari 5 malam. Tempat dulu pron dari Uluan itu mampir singgah situ. Lalu lumutan cek itu tugu itu. Lalu lumutan. Iya, lumutan. Artinya dak katik lu ingat. Nah, itu kita angkat. Itu keprihatinan juga dong untuk kita. Iya. Kalau kan. Nah, dan juga di tempat-tempat lain seperti itu. Iya. Nah, di samping adanya kegiatan-kegiatan yang memang itu kita gelar kan. Nah, kemarin misal contoh di apa? Oh yo ini ya, apa? 30 September, 1 Oktober kita mengadakan bukan FGD seminar bagaimana pengkhianatan PKI yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Palembang. Kalau yang 7 jenderal, 10 jenderal kan Sumatera semua nasional paham, ya. Nasional. Tapi yang di Palembang banyak belum paham. Nah, juga kita berusaha untuk memperkenalkan kepada anak-anak muda ini apa-apa yang menjadi akar sejarah budaya Palembang. Contoh cek gaya ya. Iya. Anak muda hari ini cara berpakaian itu jarang cek gaya yang makai namanya sewet tajung. Sewet tajung. Nah, alhamdulillah kami berdua ini kalau acara-acara keagamaan cek gaya. Cuma sehari ndak do cek gaya. Kaki. Anggone sewet tajung ya. Iya, kaki lagi dikatuk kok nak kepaminan mano pula kayak. Nah, itu kita biasakan. Kadang melihat kan, ini apa ini nah cek itu kira-kira. Juga di dalam tulisan sastra tadi seperti yang dikatakan oleh Ilham tadi. Kita mengangkat bagaimana kita ini ada banyak cek gaya aksara yang ada di Palembang ini. Aksara Palawa. Itu zaman Sriwijaya. Lalu aksara Melayu, aksara Jawi. Itu aksara Arab Melayu itu. Ada juga aksara Ulu atau aksara Kaganga ya yang pakai uluan, dan terakhir yang kita gunakan hari ini aksara Latin. Nah, itu mulai kita galakkan baik itu apa namanya itu pelatihan-pelatihan maupun dalam beberapa penulisan macam itu juga ya. Nah, ke Ilham lagi Ham. Kalau ngomong masalah apa ya, kalau kita membuat sebuah organisasi atau segala macam itu kan pasti berbadan hukumnya. Ini cak mana dengan ini kita, dengan apa ormas ataupun mungkin komunitas ini? Untuk secara legalitas kita terdaftar di Kemenkumham. Juga kita laporan dengan Kesbangpol provinsi. Itu jaga ya. Dan juga kita banyak pada awal-awal masa pendirian kita sudah audiensi ke hampir semua instansi di Sumatera Selatan ini, termasuk juga di instansi pemerintah pusat. Salah satunya Kemenko Polhukam. Nah, kita memperkenalkan. Bagaimana tanggapan mereka ketika? Alhamdulillah positif. Dan alhamdulillah beberapa instansi terkait itu kita kerjasama. Kita dahulu pernah kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Daerah. Alhamdulillah mendapatkan penghargaan juga dari Pak Gubernur kala itu. Nah, kita juga kerjasama dengan beberapa organisasi keagamaan, salah satunya NU Nahdlatul Ulama, dalam rangka seperti pengajian, zikir dan lain sebagainya. Jadi banyak sudah aktivitas yang dilakukan. Alhamdulillah sampai sejauh ini sangat banyak. Anggota dari ormas ini atau mungkin anggota dari komunitas ini berapa banyak? Kalau saat ini yang terdaftar sekitar 110 ya, Cik Iwan. 110 ya? Itu di Palembang cuma kita yang ada. Atau sudah ada sampai di
Kita pernah buka cabang, itu alhamdulillah berjalan kurang lebih 2 tahun di Jogja. Oh di Jogja. Jogja. Karena memang Setiawan Cek Wan dulu dia kuliah di Jogja. Oke. Alhamdulillah sekarang beliau tak lagi di Jogja. Kita yang kilir ke Jogja. Jogja, warawiri ya jadi ya. Warawiri. Ini jadi warawiri ya. Jadi CPI ini juga di beberapa provinsi. Kalau umpama itu seperti menjadi duta besar budaya. Oke, duta besar budaya. Karena kita memang sangat bangga ada beberapa yayasan-yayasan juga di Palembang mempromosikan budaya misalkan melalui Bujang Gadis dan lain sebagainya. Tapi juga kita di satu sisi perlu melibatkan beberapa pihak. Itu salah satunya CPI ini kalau mau memperkenalkan misalkan budaya Palembang, itu kalau Cek Wan itu di Keraton Jogja itu sudah hafal wajah beliau ini orang-orang sana. Karena dia banyak kawan di situ ya. Iya, dulu kan lama sana Cek ya. Iya. Hatam sudah. Sudah ini lah hatam di sana ya. Iya. Jadi artinya kita juga jadi Cek Gaya CPI juga itu seperti Ilham misalkan itu lagi ke Cirebon kita mampir tuh ke ziarah ke Sunan Gunung Jati atau kalau lagi di Surabaya Sunan Ampel. Nah di situ nanti kita lihat bahwa Palembang ini erat hubungannya dengan wali-wali Songo itu. Iya. Itu tidak bisa dilepaskan. Padahal dikatakan juga kan katanya Palembang ini ada bahasanya bahasa halus ini katanya hampir sama dengan Jawa. Ini benar-benar enggak? Ini Cek Wan. Iya benar. Nano enten Cek. Cina balik kota kita balik enten. Oh itu ya. Sini balik kota kita balik enten. Ya, itu salah satunya Cek. Jadi ada beberapa bahasa halus Keraton Palembang itu agak mirip dan hampir sama dengan bahasa halus yang ada di keraton yang ada di Jawa. Nah, yang kita gunakan hari-hari ini kayaknya termasuk pagi ini kita omong kan ini bahasa sehari-hari. Iya, bahasa pasal kan. Nah, itu bahasa yang ada di Palembang. Secara literatur ini Cek Wan yang kaitannya dengan sejarah ini tadi kan dengan bahasa dulu ini kita bahas dengan bahasa Palembang ini kan bisa dibedakan antara bahasa Palembang halus ya dengan bahasa Palembang sehari-hari. Nah itu kalau dari sejarahnya tuh tentunya bisa terbentuknya bahasa itu Cek Wan. Mungkin dari kita juga kita orang Palembang tapi kita tidak tahu nih Cek Azena kira-kira. Jadi tahun 2000 berapa ya? 18 kalau saya cek ya. 2018 itu Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan proyek kepada UIN Raden Patah Palembang yang pada waktu itu diambil oleh Fakultas Usuluddin dan Pikiran Islam yang pada waktu itu saya hadir, harusnya saya termasuk salah satu peserta tapi karena waktu itu ada satu dan lain hal maka saya hanya sebagai undangan. Jadi waktu itu ada proyek terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Palembang. Terjemahan Al-Quran bahasa Palembang. Begitu launching Cek Gaya ya disebar, dipublish di masyarakat. Sekarang sudah ada versi digital Cek Gaya. Heboh Palembang Cek Gaya. Wong kita Palembang hangat ini heboh. Ngapa kan cak bahasa Jawa ini? Nah, jaku ini belum terlalu jauh mainnya. Iya. Kayaknya dia baru ngancap di bucu-bucu sana aja kayaknya ya. Di ujung Sako sama Kenten aja ada tuh. Iya. Nggak jauh gina kan? Nggak jauh gina. Jadi waktu itu sempat viral lah kan di kalangan kita Palembang. Jadi aku mulai edukasi kataku inilah bahasa halus Palembang atau bahasa keratonnya Palembang. Yang mirip baik dengan bahasa Jawa. Tapi ada beberapa kosakata yang beda Cek Gaya. Dan wong Jawa udah ngerti. Contoh di Jawa itu kalau seluruhnya itu bahasa Jawa itu sedoyo. Tapi kalau bahasa Palembang sedantenyo. Oh, sedantenyo. Nah, pengucapan juga kalau Jawa itu pakai lahja kalau bahasa Arab tuh, pakai logat. Kayak itu ini ya. Aku lama kan 2 tahun Cek Gaya di Jogja kan. Kejingoan Cak Wong Jawanya dapat gitu tadi. Oh, dapat juga. Dapat juga sudah. Ngapa lain apa? Lain dari ini tadi dari logatnya tadi lah kedengeran Cak Wong Jawa juga. Iya. Wong Palembang masuk juga masih masuk juga. Iya, masuk galah. Nah, sedangkan Palembang tidak. Kalau Jawa tuh G-nya itu memang di kita Palembang pakai G juga. Kita Palembang pakai G, tapi G. Nah, itu hanya beberapa Cek Gaya. Nah, jadi secara akar sejarah historis bahasa Palembang itu tentu ada berhubungan dengan yang namanya penguasa di Palembang juga Cek Gaya. Penguasa di Palembang. Jadi kan penguasa kita di Palembang ini Cek Gaya di awal zaman Ki Gede Ing Suroh itu. Beliau ini adalah aslinya orang Palembang, orang Melayu Cek Gaya.
Ki Gede Ing Suro. Ki Gede Ing Suro. Iya. Ini bukan Ki Gede Ing Suro ya kayak apa? Mbah Buyut. Mbah itu Buyut dah. nyo. Neneknya itu. Pas Gus Muafik itu Mbah Buyut. Nah, Mbah Buyut. Iya, Neneknya iya. dari Melayu hijrah ke Jawa, lalu menjadi bangsawan di Majapahit, lalu balik lagi ke Palembang. Singkatnya Cik, itu Cik Gaya. Iya. Ketika balik ke Palembang tentu membawa budaya Cik Gaya. Budaya. Nah, salah satunya yaitu Bahasa yang tadi, digunakan ha-ha. tadi. Walaupun lahjahnya itu logatnya dan kata-katanya itu asli menggunakan kata-kata yang ada di sini itu kata-kata Melayu. Kata Jadi Melayu, kalau ada yang ngomong katanya Palembang itu asal dari Jawa, benar. Cuman jangan keliru. Palembang itu asal dari Jawa, tapi itu wong yang Melayu yang dulu hijrah ke Jawa zaman Majapahit. Nah, jadi di situ. Dan itu ada hijrah? naskahnya Cik Gaya. Artinya ilmiah kan? Ilmiah. Nah, bukan Jadi sekedar dari ini. video hijrah dia balik lagi ke Balik ke Palembang. Walaupun dengan bukan membawa itu tadi ya. Iya, banyak budaya yang dibawa. Bawa, tadi. Dengan itu sudah generasi yang berbeda. Beda, Mbah Buyutnya dulu kan. Nah, jadi macam itu Cik Gaya. Cerita ininya ya. Yes. Nah, jadi artinya kalau ngomong ke bahasa Palembang itu awalnya itu berarti bukan bahasa halus ya. Yang dulu tuh aslinya pakai bukan bahasa halus ya Kak, ya? bukan bahasa Nah, halus Buktinya artinya. apa? Buktinya seluruh prasasti di Palembang, Talang Tuwo, Kedukan Bukit, Bukit, Bombaru, Telago Biru, Kota Kapur Bangkai. Iya. Yang di Palembang lah. Seluruh prasasti yang di Palembang itu menggunakan aksara Pallawa Palawa. dan bahasa Melayu kuno. Nah, bahasa Melayu kuno. Kalau di Jawa itu kan aksara Pallawa bahasa Sanskerta. Sanskerta. Nah, kadang kaum milenial hari ini juga kadang keliru katanya bahasa Sanskerta. Bukan juga bahasa Melayu kuno itu. Melayu kuno. Yang nyebut katanya sastra Upang Keminanga yang bahasa itu. Tidak bisa aku nyebut ini kan memang tidak belajar sih kayak. Iya, Tapi iya. salah tahu mulu kan. Iya. Bukit. Yo, itu aja kayak. Oke, ke Ilham lagi Ham. Kalau ngomong kebalik ke organisasi tadi embrionya itu kan dari 2014 ya, 2014 dan sampai sekarang artinya sudah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. 10 tahun ya sudah ini ya. Nah, itu embrionya memang dari Palembang kah? Yaitu ormas ini atau komunitas ini atau mungkin dari Jawa yang akhirnya ditularkan ke Palembang? Jadi Ilham ini 2014 itu masih SMP ya kayak. Oh, masih SMP. SMP tapi dari SMP itu memang hobi baca sejarah. Hobi baca sejarah. Hobi baca sejarah dan juga Ilham ini berarti dididik di SMP salah satu SMP di Palembang yang pada saat zaman Ilham itu terkenal dengan SMP elit SMP elit. alias ekonomi sulit. Kamu bunuhin samu iyo gitu ya. Cek gaya lah sudah Yonian nih. Rupanya kan sulit ya. Jadi pada saat ini Ilham akhirnya masuk ke dalam Rusak kelaka kalau doi kok ini. Lanjut. suatu kesimpulan pada saat itu. Pada saat itu SMP anak-anak SMP Ilham itu kawan-kawan sebaya itu mereka itu punya semangat nasionalisme, semangat idealismenya tinggi. Pada saat itu karena mereka tuh dituntut oleh suatu lingkungan yang kata Ilham tadi elit tadi. Yang ekonomi sulit tadi. Nah disitulah Ilham tumbuh rasa kepekaan karena kita dididik langsung oleh suatu lingkungan itu. Bagaimana kalau ini kita salurkan? Nah, memang tidak bisa dipungkiri CPI ini juga dibesarkan oleh orang tua Ilham, salah satu yang paling berjasa. Dan beliau sangat mendukung, rangkul semua kawan-kawan kamu itu, rangkul. Nah, akhirnya kami perjalanan SMA, kami menyebar. Nah, pas kuliah bertemu lagi dengan orang-orang seperti Cak Iwan dan kawan-kawan yang lain. Nah, disitulah kami menyatakan sikap, istilah Jawa sekali menyatakan sikap. Jadi artinya artinya Cek Gaya yang paling penting itu bagi anak muda hari ini untuk mereka itu peduli kepada lingkungan, peduli kepada kebudayaan, harus ada dulu sesuatu yang membuat mereka itu sadar. Nah, membuat itu sadar itu seperti apa nih kalau dari ormas kalian sendiri? Dua Cek Gaya kuncinya. Apa nih? Yang pertama orang tua. Ketika anak-anak muda, mereka tidak boleh dinina-bobokkan oleh sebuah kemanjaan. Mereka harus pandai melihat sesuatu. Artinya di bawah masih ada orang yang lebih dari kita, di atas juga ada orang yang lebih dari kita. Nah, dengan itu maka kita akan peduli. Nah, yang kedua adalah
bagaimana kita menjalin relasi dengan semua orang. Nah, dengan segala Artinya tak boleh sombong, Mm-mm. harus mudah bergaul. Kalau istilah anak gaul zaman sekarang ini humble. Ya, humble ya. Nah, kalau Jangan cak kecengkian gina ya tu kan. gitu iya, musuh wong cek gaya. Iya 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 Baik, iya. Kalau misalkan aku sama Cek Wan datang ke RRI tadi, rai sengak aja tu. Oh, Cek Gaya juga kan Tapi- males ngapa kelakar. Tapi kayak kamu dua kate sengak-sengak ya. Jadi kuncinya dua itu baik. Jadi kuncinya seperti itu ya. Nah, Cek Wan, ini kan terkait dengan topik kita adalah sejarah budaya Palembang di kacamata ormas milenial. Kalau Cek Wan Dewe menilai itu seperti apa nih terkait dengan tema kita? Iya, Cek Gaya. Ini sesuatu yang jarang lah Cek Gaya. Iya. Organisasi masyarakat anak-anak milenial yang hobi ngeribik ngawin ini kan. Jadi menurut aku Senyum keripik ya. Terus lanjut. ketika kita bicara anak muda hari ini Cek Gaya ya, tentu kan namanya anak muda itu kan punya pandangan Cek Gaya. Pandangan. Bukan pandangan pertama Ya, lagu ya. Ya, lain, itu. Lain. ke depan maksudnya kan. Bagaimana seorang budak muda ini tadi tentu dia punya planning, punya cita-cita, punya tujuan hidup, punya karir Iya. depan dan lain sebagainya. Nah, untuk menuju kesuksesan dari setiap yang ada di depan ini tadi Cek Gaya, itu kita harus yang namanya belajar tentunya Cek Gaya. Iya. Belajar itu namanya belajar menurut aku Cek Gaya, boleh Iya. sepakat boleh tidak sepakat juga. Itu namanya belajar, salah satunya yang cukup itu bisa kita jadikan pelajaran untuk kita itu yaitu masa lalu. Masa lalu. Jadi dalam hal ini sejarah. Sejarah. Apapun itu Cek Gaya. Kalau tuung tuh jas merah ya, jangan pernah lupakan sejarah ya. Iya benar, itu kata Bung Karno. Bung Cek Gaya. Karno. Nah, jadi ketika kita mempelajari atau tahu dengan sesuatu di masa lalu, maka ketika kita hendak meniti masa depan, itu akan mendapatkan semacam sedikit kemudahan lah semacam. Artinya ada suatu kelancaran tersendiri dalam segala hal. Contoh dalam berkarir, dalam berbisnis. Nah, dalam berkarir bagaimana dulu mungkin para pejuang-pejuang kita, para birokrat-birokrat kita itu mereka berkarir dan mereka menjadi abdi negara di negara ini. Sudah itu juga dalam berbisnis. Mungkin bagaimana dulu para saudagar-saudagar kita di Palembang ini banyak orang kaya Cek Gaya. Cuman itulah tadi ilmu-ilmu mereka tuh kadang hanya sampai habis-habis di mereka tuh lah. Harusnya diturunkan ya. Harusnya diturunkan. Diturunkan itu juga kadang budak muda dengar apa dia mau nyai ini katanya iya, kadang budak muda nah, kira-kira itu kan menjadi tantangan nih bagi kalian dari ormas ini kan menjadi tantangan nih. Budak-budak muda Maeniar itu lebih seneng lah dengan budaya-budaya asing, budaya-budaya luar. Giliran denger cerita yainya tentang sejarah dulu Maeni, yai ngoceh gitu kan ya itu kan. Nah, ini Cak Man, ini kan tantangan bagi kalian nih sebagai ormas ataupun juga komunitas ini untuk bisa tentunya membangkitkan budak-budak muda ini punya ketertarikan di bidang itu. Kalau itu apa yang dilakukan Mas? Sebetulnya Cak ini Cak Gaya secara garis besarnya ya. Anak muda itu ada alamnya tersendiri kan? Ada alamnya tersendiri. Tapi bukan alam dunia lain Cak Gaya. Dari tadi ibunya ketawa nanya. Alam dunia lain bukan. Yo kakek Cak Gaya mikir apa pula kan? Iya. Nah, jadi ada alamnya tersendiri Cak Gaya. Nah, yang paham tentang alamnya itu ya anak muda itu sendiri. Kalau Cek Gaya aku rasa setengah paham setengah tidak juga. Iya, kan? agak masalah setengah tua Cek Gaya. STW dah Iya, STW. STW ya, agak setengah tua. Jadi kalau yang aku simpulkan dari sekian tahun melanglang buana di organisasi ataupun secara pribadi, itu makmano cara kita sebagai anak muda, baik itu kita pribadi, baik itu organisasi, memframing dalam artian membingkai sesuatu kekunoan itu juga itu kan kuno kan ya cerita tadi nih. Iya, ya cerita ada god dan segala macam ini tadi. Di dalam bingkai kekinian. Nah, maka kami di CPI ini Cek Gaya ya, setiap ada kegiatan, setiap ada agenda, selain kita heritage walk Cek Gaya, artinya keliling ke tempat sejarah langsung. Waktu itu kami beberapa dengan Ilham termasuk acara besar waktu itu agak ramai-ramai kita ngadakan
diskusi sejarah di rumah Pak Kagani, Jalan Mereka. Iya. Ya. Ini katanya Heritage Walk ini juga bakal dilaksanakan ya dalam waktu dekat ini. Di CBI. Iya, bukan CPI, tidak tahu apa dia. Ada cek kayak baca berita kan? Iya, Heritage Walk. Makali lah cek ya. Hah? Makali lah kali. Menggali lah ya. Menggali lah. Menggali ya. Uji cek yang melakukan bukan? Bukan. Nah, selain itu cek ya, kami juga setiap ada kegiatan itu alhamdulillah kita tidak pernah ngadokan di tempat-tempat yang formal-formal nian cek ya. Misal nak gedung di auditorium, di hall, convention hall, di multipurpose apa itu yang datang itu paling cek gaya datang ngisi absen ngambil snack diam duduk denger ngantuk balik. Dan tidak ada apa-apa. Tidak ada berapa oke dia tanya nggak kan? sertifikat balik karena itu untuk ujian ini akhir kan itu tidak dapat kesannya tidak dapat tapi kalau hal itu kita adukan di kafe di tempat-tempat nongki cek gaya tak ada di nongki cek gaya tahu tak cek gaya tahu tak nongki itu kan nongkrong agak keki. Oh iya. Kuku kira tidak tahu tadi. Nah, dan itu ternyata cek gaya itu magnetnya lumayan besar cek gaya tariannya. Magnetnya besar itu. Beberapa kali kami ngadukan itu justru yang kita undang kadang tuh ada datang ada tidak juga ya. Yang tidak kita undang justru kadang muncul dia. Ngedek ngawak cewek dia kan. Nah, jadi itu bonus macam sekalian iya, sekalian iya, tapi dapat ilmu kan. Iya, paling tidak maksud aku di situ ada sisi dapat ilmu. Nah, dan ini harus terus digalakkan cek ya. Makanya kami tiap acara itu selain di tempat-tempat yang ada sejarah langsung yang kita keliling, itu juga diadakan di kafe-kafe tempat di alamnya anak muda. Nah, dan juga tentu cek ya karena ini zamannya sudah zaman media, sudah zaman digital, setiap kegiatan itu juga selalu kita digitalkan. Baik itu melalui live streaming, baik itu melalui Instagram, melalui Facebook dan juga tentunya melalui kanal-kanal media-media elektronik atau online. Nah, yang ada di Kota Palembang, baik itu koran, baik itu media-media online lainnya. Itu juga itu penting ya. Oke, kita balik lagi ke CPI ini tadi ke Ilham ya, Ham. Ini kan kaitannya tentang sejarah budaya Palembang dalam kacamata kalian dari ormas ini tadi milenial ya. Nah, kita pengen tahu nih Ham terkait dengan yang sekarang lagi viral. Ya. Ini kan merupakan salah satu keprihatinan kita bersama, di mana viralnya Goa Jepang yang hampir roboh, itu kan sejarah ini. Nah, ini kalian dari ormas ini dewe, dari komunitas ini dewe, kira-kira memandang hal tersebut cak mana nih? Jadi sebelum viral ini pada saat ini cek Gaya, kami itu tahun 2021 apa yang disampaikan oleh Cik Iwan tadi pernah mengadakan ekspedisi peninggalan Jepang. Ekspedisi peninggalan Jepang. Nah, jadi kami itu mengulik dari Palembang sampai ke beberapa perbatasan daerah di Ogan Ilir maupun di Banyuasin kalau hari ini. Itu sudah pernah kami sampaikan ke beberapa pihak terkait, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Kami mengatakan seperti ini, andai kata ini memang dikelola secara benar, maka tidak akan terbengkalai. Dan aset sejarah ini dapat menjadi sebuah legacy dari pemerintahan hari ini untuk jadikan wisata heritage. Palembang ini Cek Gaya salah satu yang sampai detik ini saya dengan Cek Iwan ini kritik adalah tidak adanya wisata heritage. Sekarang orang datang ke Palembang, paling uang di mana makan pempek lemak. Tidak, kata uang datang ke Palembang nak bercerita, kecuali uang yang khusus, yang khosois kalau bahasa Arab. Kalau uang yang khosois dia lain. Di mana tempat makam keramat. Nah, tapi kan tidak semua uang gitu kan. Paling mah pempek, ampera juga bukan untuk mengulik sejarah. Lebih ke foto-fotonya. Foto-foto dan juga ketika kita sampai di Ampera, ini kritik juga nih untuk pemerintah kota hari ini dan juga untuk beberapa pihak. Wong takut naik tangga Ampera itu takut. Takut ditodong kriminal ya, kriminal. Jadi apa yang kata Cek Gaya tadi? Bagaimana nih? Kami selalu mengajak, ayo kita bagaimana ya? Kalau kami semacam kami ormas kami, oke kami sesama civil society, sesama ormas, civil society. Kami nak misalkan nak mugar
gua Jepang. Lalu kami kena pidana cagar budaya, pengerusakan. Iya, iya. Tapi coba itu dilakukan oleh pihak terkait. Nah, tak. Cuman Cek Gaya, hari ini kenapa kepedulian ini tidak ada dari lembaga pemerintahan? Disebabkan yang boleh kita kritik ini salah satu Cek Gaya. Tidak adanya master plan bagi pemangku kepentingan hari ini untuk kepedulian mereka dalam hal sejarah. Nah, makanya kami juga di CPI. Jadi harusnya ada master plan ya. Benar, harus itu. Iya. Contoh itu di Palembang dulu. Kita mencoba menerapkan beberapa wisata heritage. Ada salah satu teman kita, Cik Iwan. Saya lupa namanya. Beliau itu mencoba kalau ke Palembang ingin tur sejarah hubungi beliau. Orang luar tertarik. Namun Palembangnya tidak tertarik. Malahan wong Palembangnya yang tidak tertarik. Ini contoh, ini kejadian uniknya nih. Jadi kami pernah mencari gua Jepang itu yang di Palimo. Iya, yang kilometer 5. di Jalan AKBP Haji Umar. Haji Umar. Kami tuh Cik Gayat masuk lorong ceritanya. Masuk lorong, kami ngomong, di mana gua Jepang itu? Nah, tak tahu kami paknya. Kami nanya lagi dengan warga sekitar. Di mana gua Jepang yang katanya di Palimo nih? Nah, Pak, tak tahu kami. Kalau gua Jepang kami tak tahu, tapi kami tuh ada tempat kami gak nyemur baju ujinya. Tunjuk ke aja kami. Pada saat itu semak belukar, itulah gua Jepang gak tahu. Oh, iya. Nggak tahu. Dan masyarakat dewek enggak tahu Nah, kalau pengalaman Ilham ini galak ke Jawa Timur, galak ke beberapa provinsi juga di Pulau Jawa. Itu namanya walaupun dia tidak terawat, tapi ada pelang. Iya. Goa Jepang. Contoh di Sumatera Barat. Iya. Ada Goa Jepang. Itu rami benar itu. Dan itu menjadi wisata. Wisata dan ekonomi di situ bergeliat. UMKM Iya, menggeliat di situ. ada. Nah, jadi kedepannya kami juga dari CPI ingin. Nah, barangkali kalau seandainya hari ini pemerintah baik provinsi kota belum mewacanakan itu, ya doakan baik dari kami po Cik Iwan po dari Ilham nih ada yang jadi pejabat kalau Cik. Nah, kalau Cik Iwan dewek tentunya menanggapi yang lagi viral tentang Goa Jepang itu cuman. Iya, Cik ya. Jadi yang viral itu sebenarnya aku ada pulau ini, Cik ya. Karena kemarin tadi kan Cik Iwan sempat nyinggung kan mengenai tentang bahwa kita nih yang kurang nih Cik Gaya, bahwa kita nih ada peninggalan sejarah, misalnya kita nih sejarah Jepang, kemudian sejarah apa tadi Belanda tadi kan, gitu. Nah, kita kaitkan dengan yang lagi viral itu. Yang lagi viral itu sebetulnya mungkin wong melihatnya Cik Gayai, no ngapu baca ma ini katanya. Ya karena dia dedak ma itu kan. Iya. Baca ma itu kan dedak ma itu. Iya, itu kan. Masuk akal daripada masuk angin. Terus nah, tapi menurut aku bukan soal keviralannya, itu hanya sensasi euforia sebentar. Menurut aku dari dulu tahun 2021 yang dikatakan Saudara Ilham tadi. Ketika kami itu turun Cik Gaya, ini pengalaman aku cerita Cik Gaya. Turun di beberapa titik yang di situ ada peninggalan Jepang, itu kondisinya itu kalau yang di gua KM5 itu mau ngomong itu cuman semak belukar, banyak sampah, tidak teluru, dan kabarnya status tanahnya juga kurang bagus, ada sengketa dan sebagainya. Itu cuma sebatas itu. Katanya diakui oleh masyarakat katanya tanah di situ. Tapi itu fisiknya masih utuh dan masih bagus kata aku. Masih utuh dan masih bagus. Kalau kita pergi ke daerah Lebung Gajah, atau kita pergi ke daerah Lorong Sikam Pelaju, atau kita pergi ke Talang Putri Pelaju, atau kita pergi ke Talang Semut, dan lain sebagainya Cik Gaya, banyak tentu termasuk hatta di dalam bandara hari ini yang kami belum pernah nyingok langsung secara mengalami mata kepala dewe, karena udah boleh masuk kan Cik Gaya, itu objek vital kan, di dekat apa yang luncuran pesawat itu. Nah, itu ada peninggalan kan. Nah, dari situ yang paling ini itu yang di Lorong Sikam di Talang Putri sama yang di Lebung Gajah, itu banyak benteng-benteng itu tempat naruh radar dulu Cik Gaya. Nah, dan itu sudah banyak yang hancur, rusak dan hilang bahkan. Hancur, rusak dan hilang. Nah, jadi sebetulnya pemukiman masyarakat itu kalau hak kepemilikan tanahnya memang punya yang bersangkutan, kita tidak ada melarang, tidak kata masalah. Tapi menurut aku pemerintah harus menyelamatkan
benda yang itu bendanya itu diselamatkan, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, dan itu dilestarikan. Tapo dibeneri. Dan itu sebagai bukti kan ya? Sebagai artinya bukti, kan? ya. Tidak apa misal apa namanya itu pecah di Lepung Gajah tuh Cik Gaya. Apa landasan itu di belakang bedeng wong. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah, iya. Yang penting itu ada bukti lah, entah itu dikasih pelang, merek dan sebagainya kan. Jadi itu menurut aku menjadi inian kesendiri. Kalau misal memang itu jadi wisata tadi, wong banyak kunjung-kunjung ke situ, paling tidak ngomong di bedengan itu dia jual es, jual apa Iya kan. benar. Iya. Boleh selawat citak kan? Iya. Nah, itu di saya tuh boleh selawat citak jadinya. Nah, kayak di Jogja Cik Gaya ya. Di Jogja itu Cik Gaya segala-gala yang namanya heritage peninggalan, entah itu punya Islam Muhammadiyah khususnya ya, karena itu bahasa Muhammadiyah, entah itu punya keraton, entah itu punya kolonial dan lain sebagainya, yang di ujung-ujung sawah orang Cik Gaya, rumah-rumah orang nah yang di ujung-ujung rumah-rumah bedeng-bedeng orang, yang sumpuk-sumpuk dikit-dikit itu termasuk makam-makam ya, yang nyempil di sela-sela masjid misalnya. Nah itu semua Cik Gaya dirawat, baik itu pada tingkat kota, tingkat provinsi ataupun tingkat pusat Cik Gaya ya. Nah dan itu menjadi daya tarik tersendiri sehingga masyarakat sekitar itu memang makmur Cik Gaya. Jadi kalau ada pengunjung itu lapar haus pacak ini dan lain sebagainya. situ kan. Dan juga masyarakat sana itu kita nih Cik Gaya, pengunjung itu Cik Gaya, kalau dengar masyarakat itu menerima dengan baik dan juga mungkin dia walaupun tidak perlu terlalu tahu banyak, dia menjelaskan, dia ramah bagus bawaannya ke kita. Selawat cita kita terkeluar sendiri Cik Gaya. Iya dengan sendirinya ya, dengan metu dianya ya. Dari jero dompet. Iya, temetu sendiri. sendiri. Nah, kalau bahasa kita Palembang tuh Cik Gaya, nawak kita untuk beli rokok aja kita. Terima kasih daun keladi katanya kan. Nanti ulang lagi ya. Iya. Nah, kira-kira modelan itu Cik Gaya. Oh iya. Oke, kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Tidak terasa obrolan kita ini menarik sekali tentang tentunya sejarah budaya Palembang dalam kacamata ormas milenial, di mana kita sudah mendengar langsung nih dulur ya pendengar, mereka wong-wong muda yang tentunya memiliki kepedulian dan juga konsens terhadap sejarah budaya yang ada di kota Palembang yang kita cintai ini. Nah, sebagai closing statement, apa yang menjadi pesan dan harapan? Ilham dulu, silakan. Tentunya yang menjadi harapan dan pesan dari Ilham khususnya ya. Ayo kita anak-anak muda Sumatera Selatan, khususnya Palembang, kita satukan sikap untuk kembali gitu, melihat bagaimana nasib kota kita ini ke depannya. Nah, artinya saya mengajak, mari kita sama-sama mempunyai rasa kepedulian ini. Rasa kepedulian, oke. Yang paling penting. Itu yang paling penting. Dan juga yang kedua adalah bagaimana kita ini mengetuk 3 pintu sih kayak. 3 pintu. Kalau saat ini kita belum ada kekuasaan, maka kita mengetuk 3 pintu. Yang pertama, kita mengetuk pintu rumah-rumah pemangku kepentingan. Pintu rumah-rumah pemangku kepentingan. Okay. Yang kedua, kita mengetuk pintu hati masyarakat Kota Palembang. Masyarakat Kota Palembang. Yang ketiga, agar kepedulian ini, cita-cita kita untuk menjaga kebudayaan, menjaga peninggalan-peninggalan kebudayaan, yang paling penting dan paling utama adalah mengetuk pintu langit. Nah, mengetuk pintu langit, ada 3 pintu ya. Kalau Cik Wan ada berapa pintu? Aku udah kata pintu ya. Doraemon kali ya. Doraemon. Oke, Cik Wan, sebagai closing statement apa yang menjadi pesan dan juga harapannya? Untuk seluruh anak muda Palembang, budak-budak Palembang Cik Gaya ya. Iya. Jangan kita nih cuman banyak gawe bisa kelakar Cik Gaya. Jadi maksudnya itu kegiatan banyak, narasi juga banyak, tapi sudah habis itulah. Nah, tapi menurut aku kita mencintai dan hobi terhadap sejarah itu bukan sesuatu yang memang istilah itu Cik Gaya, harus dinikenian kan, yang memang dihususkan. Tapi itu bisa dengan setiap gerak-gerik kita itu kita jadikan pembelajaran. Jadi artinya untuk ke depan tadi, sebagaimana yang tadi aku sampaikan Cik Gaya, untuk ke depan itu kita berpijak itu kita sudah punya pijakan sebelumnya yang ada di belakang dalam segala hal. Nah, dan itu kurasa untuk seluruh budak-budak muda Palembang itu wajib kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengambil pelajaran dari sejarah dan budaya kita. Jangan sampai kita ini Palembang kota tua dan itu diakui oleh wong luar, wong dalam. Nah, Palembang
adalah kota yang bersejarah. Nah, tapi ngapo generasi hari ini dan ke depannya itu banyak tidak tahu dan tidak paham. Paling tidak minimal tahu lah, Cek, ya. Banyak tidak tahu dengan apa itu sejarah Palembang, apa itu budaya Palembang itu. Nah, dan ini menurut aku kalau kita kelamuan model ini sih kayak Palembang itu masyarakatnya akan kehilangan jati diri, kehilangan sejarahnya, kehilangan budayanya, dan budaya luar akan masuk. Nah, dan itu menurut aku adalah tidak menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 cik kayak. Karena kita ini di situ juga disinggung mengenai kebudayaan kita yang harus kita lestarikan dan harus kita hidupkan. Jadi macam itu cik kayak. Oke, Pak Ayu, kalau itu mau kasih banyak tentunya untuk kehadiran dua anak muda yang belaga-belaga ini ya. Untuk adik-adik Cegaya yang sudah hadir di studio Pro 4 dari Palembang dalam obrolan komunitas di kesempatan hari ini edisi Rabu tanggal 19 Juni 2024 dengan topik sejarah budaya Palembang dalam kacamata milenial. Nah, terasa waktu yang harus bawa kita berada di penghujung kebersamaan. Pepatah bijak ngato ke tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri perbincangan kita pada kesempatan di pagi hari ini dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi